Hai 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 sahabat para penikmat alur. Balik lagi nih sama gue nih, Usop ya. Swadikap, skiri papap, anjay. Kali ini gue bakal bawain alur cerita film dari negara juara AFF kemarin nih gengs. Yaps, film yang gue bawain kali ini dari Thailand dan berjudul Fabulous 30 yang dirilis pada tahun 2011. Film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang jatuh cinta sama tante-tante berumur kepala tiga. Tapi sayangnya tante-tante ini masih ragu untuk memulai percintaan karena masa lalunya yang kelam. Anjay, kelam gak tuh? Nah, gimana ya perjuangan anak muda ini untuk mendapatkan hati si tante-tante? Tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita mulai videonya. Tapi sebelum itu, gua ingetin lagi untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kita cepet bahagian orang tua. Gua Usop, enjoy the plot. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita yang menangis sedih karena akan ditinggal oleh si pria. Si wanita pun tak kuasa menahan kesedihan ketika melihat si pria udah masuk ke helikopter. Dan helikopter itu pun menjauh secara perlahan. Scene berpindah ke 6 bulan sebelumnya dan terlihat seorang pria bernama Por sedang menatap sebuah rumah yang sedang mengadakan sebuah pesta. Por ini terpesona melihat seorang wanita yang sedang asik menari di pesta tersebut. Dan wanita itu bernama Ja. Pas lagi asik memperhatikan wanita cantik itu, tiba-tiba dari belakang ada menggeplak kepalanya Por. Ternyata itu adalah temannya Por yang bernama Zen. Ternyata pesta itu adalah perayaan ulang tahunnya Ja yang ke-31. Saat acara tiup lilin, lampu di ruangan itu dimatikan dan Ja pun meniup lilin dengan perasaan yang sangat gembira. Tapi ketika lampu menyala lagi, betapa terkejutnya ia melihat pria yang tak dikenal sudah berdiri di tengah-tengah pesta. Dan tentu saja pria itu adalah Por. Zen pun langsung mengenalkan Por pada semua peserta di pesta itu termasuk Ja. Oh iya, Ja ini sebelumnya udah kenal lama ya sama Zen. Bahkan mereka udah saling kenal sejak kecil. Sebenarnya Zen ini suka sama Ja, tapi Ja selalu menolak Zen dan menganggapnya sebagai teman aja, anjay friendzone. Scene berpindah dan terlihat Ja mengajak teman-temannya minum bersama. Di sana juga terlihat Zen dan Por ikut minum bersama Ja dan teman-temannya. Karena terbawa suasana, Ja pun mulai curhat soal mantannya yang ngajain break. Baru break ya, belum putus. Tapi salah satu temannya Ja asal nyeplos dan bilang kalau hubungannya yang lagi break itu bakal putus nantinya. Ja pun menjadi tambah galau dan minum hingga kobam. Nah, pas kobam ini Ja curhat kalau di usianya yang sekarang gak mungkin dia nyari pacar lagi. Padahal Ja ini segera membangun rumah tangga. Ja pun teringat momen ketika ia mengajak pacarnya yang bernama Nop untuk segera menikah dan memiliki anak. Tapi Nop yang seorang pilot ini belum memikirkan tentang pernikahan sama sekali. Ja pun terkejut mendengar jawaban dari Nop tersebut. Nop pun berkata jika dia ingin fokus dengan karirnya dan belum siap buat menikah. Setelah berkata begitu, Nop ingin hubungannya dengan Ja break dulu. Tapi Nop gak mau putus. Setelah berkata begitu, Nop mencium rambutnya Ja dan pergi meninggalkan Ja. Ja pun sedih karena hubungan yang udah terjalin selama 7 tahun berakhir begitu saja. Parah sih, emang noob sih Nop ya. Besoknya Ja ini berangkat kerja naik kereta seperti biasanya. Saat di kereta, Ja melihat Por yang sedang membaca komik. Ja ini ngerasa kalau Por lagi ngikutin dia. Saat Ja turun di sebuah stasiun, ternyata Por juga turun di stasiun tersebut. Tapi Por ini kehilangan jejaknya Ja, dan Por pun mencarinya. Tiba-tiba Ja menyapanya dari belakang dan menegurnya karena ngikutin dia dari tadi. Por pun beralasan jika tempat kerjanya emang di dekat sana. Makanya dia turun di stasiun itu. Por pun pergi karena takut jika Ja merasa marah karena diikuti. Dan mereka pun berpisah. Pada malam harinya terlihat Ja yang sedang memberi makan seekor anjing liar. Tiba-tiba Por datang dan ikut memberi makan anjing tersebut sambil menyupal hidungnya dengan tisu karena dia alergi dengan bunga yang dibawa Ja. Ja pun kaget dan mengatakan jika Por udah ngawur karena selalu ngikutin dia. Tapi lagi-lagi Por beralasan jika dia memang lagi pulang kerja dan secara kebetulan ketemu deh sama Ja.
Sesampainya di rumah, Ja yang hendak membuka pintu kosannya dikejutkan dengan Por yang lewat di belakangnya sambil bersiul. Kali ini Ja beneran marah karena Por selalu mengikutinya dari pagi. Tapi lagi-lagi Por melakukan pembelaan dan mengatakan jika dia tidak mengikuti Ja. Tak lama kemudian, nenek-nenek tetangganya Ja keluar karena mendengar ada ribut-ribut. Ternyata itu adalah neneknya Por, dan nenek itu mengenalkan Por kepada Ja. Si nenek juga bilang kalau ada temannya Por yang sedang menunggunya di rumah. Tak lama kemudian, muncullah temannya Por yang dimaksudkan oleh si nenek tadi. Temannya Por itu bernama Gip, dan dia merupakan gadis yang sangat kawaii. Anjay. Scene berpindah dan terlihat Gip sedang menonton Por lagi main bola sama teman-temannya. Dan nampak juga ada Zen yang ikut main bola. Tapi kelihatannya Zen ini sengaja main kasar terhadap Por. Dan hal itu tentu saja membuat Por marah dan hampir terjadi baku hantam antara Por dan Zen. Lalu Zen mengajak Por ke tempat yang sepi berdua aja. Waduh, baku hantam gak nih? Ternyata enggak dong. Zen ingin bicara empat mata aja sama si Por. Zen pun bertanya apakah Por suka sama Ja. Por pun menjawab iya. Tentu saja Zen gak suka dengan hal itu. Zen memperingati Por agar tidak mendekatinya. Tapi Por gak peduli. Baginya Ja adalah cinta sejatinya. Setelah berkata begitu, Por langsung pergi dan tidak mempedulikan Gip yang udah beliin dia Marimas rasa anggur merah. Keesokan harinya terlihat Ja yang sedang berangkat kerja naik bis. Por pun datang dan langsung duduk di sebelah Ja. Por membawa kotak bekal yang tadi paginya dibuatkan oleh Ja untuknya. Por ingin makan bekal tersebut di dalam bis, tapi Ja melarangnya karena takut penumpang yang lain terganggu dengan bau masakan. Akhirnya mereka memakan bekal tersebut di sebuah taman yang ada tangganya. Di sana Por mengira jika Ja udah mulai menyukainya, makanya dia buatin Por bekal. Tapi Ja tertawa mendengar ucapan Por barusan. Ja menjelaskan jika dia kebanyakan buat makanan tadi, makanya daripada dibuang terus jadi mubazir, mending dikasih ke Por. Por lalu bertanya apakah Ja tidak ingin mencari pacar lagi. Awalnya Ja marah karena Por lagi-lagi membahas soal pacar. Tapi Ja menjawab jika dia masih sakit hati dan belum ingin memulai hubungan serius lagi. Por meyakinkan Ja dengan mengatakan jika tidak ada salahnya memulai hal baru dengan orang yang baru. Por pun obing seperti orang kebingungan dan mengajak Ja berpacaran saat itu juga. Tentu saja Ja kaget dengan hal itu, dan Ja berkata jika dia udah nganggep Por kayak adiknya sendiri. Makanya gak mungkin mereka bisa pacaran. Anjay, kena family zone nih si Por. Setelah menolak Por, Ja langsung pergi dengan berkata jika dia masih ada urusan yang harus diselesaikan. Malam harinya, lagi-lagi mereka bertemu di teras rumah mereka masing-masing. Por bertanya kenapa wajahnya Ja murung. Ja pun menjawab jika salah satu kliennya di tempat kerjanya tidak bisa dihubungi dan dia kesulitan mencari penggantinya. Lalu Por cerita tentang kerjaannya dia yang terkadang harus menyelam ke dasar laut juga. Ja pun memotong pembicaraan dan bertanya apakah Por benar-benar bisa menyelam. Por pun menjawab bisa. Ja pun tersenyum senang mendengar hal itu dan Ja pun meminta tolong kepada Por. Rupanya Ja ingin Por menyelam di akuarium raksasa untuk presentasi menggunakan bahasa isyarat. Ja pun menemui Por yang sedang belajar bahasa isyarat dengan gurunya. Si guru memuji kemampuan Por yang cepat menguasai bahasa isyarat. Ja pun lalu menjelaskan tugasnya Por. Por harus mencari mutiara di dalam kerang di akuarium raksasa tersebut. Awalnya semua berjalan lancar dan Por melakukan tugasnya dengan baik. Tapi Por melakukan improvisasi dan dia malah menyatakan cinta kepada Ja menggunakan bahasa isyarat. Para pengunjung desa bersorak dan bahagia melihat itu. Ja pun tersipu malu melihat tingkah lakunya Por. Sementara itu, Zen yang juga ada di sana nampak jealous melihat hal itu. Yang nggak tahu jealous bisa searching di Google terjemahan yaitu cemburu artinya ya. Keesokan harinya Por masuk angin karena kemarin terlalu lama menyelam. Ja pun merasa bersalah karena udah meminta Por untuk menyelam. Tapi Por bilang kalau dia udah gak apa-apa. Ya biasalah cowok, stay cool. Dan mereka pun akhirnya ngobrol tipis-tipis. Di momen ini terlihat jika mereka udah kayak orang lagi pacaran. หัวตาเนี่ย อะไรหรอ โอเคเปล่าโอ้ย
Kemudian malam harinya Por dan Ja berjalan-jalan sambil bergandengan tangan. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan salah seorang temannya Por. Temannya itu bertanya kenapa Por mau jalan sama wanita tua. Mendengar hal itu, Ja langsung sakit hati dan pergi begitu saja. Por pun berlari mengejar Ja, tapi Ja malah bilang jika hubungan mereka gak bakal cocok. Seorang pemuda dengan tante-tante kepala tiga. Setelah berkata begitu, Ja pergi meninggalkan Por. Por marah karena selama ini Ja selalu menganggapnya bocah. นายปรสิตเธอเรียกพี่ว่าอะไรนะ คำก็เด็ก2 คำก็เด็ก เด็กกว่าแล้วไงอะ Por pun menemui Zen dan mereka minum bersama. Di sana, Por curhat soal masalah barusan kepada Zen. Zen menyarankan agar Por mencari wanita lain aja, tapi Por gak mau karena udah kadung jatuh cinta sama Ja. Sin pun berpindah dan terlihat Ja yang menyendiri di kamarnya. Ja ini kembali teringat akan bayang-bayangnya seorang Nop, mantannya dia. Bak pepatah pucuk dicinta ulam pun tiba. Ja ini mendapat chat dari Nop yang isinya ngajakin Ja buat ketemuan. Keesokan harinya, saat Ja hendak keluar dengan Nop, dia berpas-pasan dengan Por di depan rumah. Keduanya saling membisu tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba Nop datang dan dia langsung membuka kaca mobilnya. Nop memandangi mereka dengan tatapan yang penuh dengan kecurigaan. Ja pun langsung masuk ke mobilnya Nop dan meninggalkan Por seorang diri. Ja mengajak Nop buat liatin rumah yang dulu mereka beli berdua pas masih pacaran. Ja bilang daripada rumahnya nganggur gak ada yang nempatin, mending dijual aja, biar gak rugi-rugi amat. Tapi Nop gak setuju dengan idenya Ja tersebut. Ja lalu menentang Nop. Jika rumahnya gak mau dijual, maka Nop harus menikahi dia. Ja juga bilang jika Nop ingin serius dengannya, maka dia harus datang ke sebuah tempat dia tinggal yang udah ditetapkan oleh Ja. Nop hanya terdiam dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Singkat cerita, hari yang udah ditetapkan Ja pun tiba. Ja berharap-harap cemas karena Nop tidak segera datang. Padahal hari udah menjelang siang. Tiba-tiba salah satu teman Ja bilang jika ada seorang pria yang ingin berfoto dengannya sebagai mempelai pria. Ja sangat senang karena mengira Nop lah yang datang. Tapi ternyata pria yang dimaksud oleh teman Ja itu adalah Por. Dengan terpaksa, Ja melakukan sesi foto prewed dengan Por. Meskipun awalnya terpaksa, tapi sebenarnya Ja ini udah mulai ada perasaan dengan Por. Hal itu diketahui oleh Por karena detak jantungnya Ja yang semakin kencang. Karena Por juga merasakan hal itu ketika dekat dengan Ja. Setelah sesi pemotretan selesai, Ja ini langsung pergi begitu saja. Tak lama kemudian, Nop datang ke tempat tersebut. Ja kesal karena Nop datangnya telat, sehingga sesi pemotretannya udah selesai. Tapi Nop menjelaskan jika kedatangannya bukan untuk melakukan sesi pemotretan dengan Ja. Nop ingin bilang ke Ja kalau dia belum siap buat menikah. Nop masih ingin fokus dengan karirnya sebagai pilot. Dia masih ingin menemukan suasana baru, tempat baru, dan lain sebagainya. Ja pun langsung memotong obrolan dan mengatakan wanita baru. Nop pun terdiam dan tidak dapat membalas kata-kata dari Ja tersebut. Ja akhirnya sadar jika Nop udah punya wanita lain selama ini. Makanya Nop tak kunjung menikahinya. Nop meminta maaf karena selama ini udah ngebohongin Ja. Ja juga berterima kasih karena akhirnya Nop mau jujur, sehingga Ja dapat melepas Nop dengan perasaan yang ikhlas. Mereka berdua pun berpelukan untuk terakhir kalinya sambil mengucapkan salam perpisahan. Tanpa disadari, Por melihat kejadian itu dan membuatnya menjadi sakit hati karena mengira jika Ja udah balikan lagi dengan Nop. Keesokan harinya, Por menemui Ja untuk mengucapkan salam perpisahan karena 2 hari lagi Por akan dipindah tugaskan. Por meminta permohonan terakhirnya kepada Ja agar Ja mau mengantarkannya ke tempat kerjanya yang baru. Ja pun menyanggupi permintaan Por tersebut. Singkat cerita, Ja mengantarkan Por ke tempat kerjanya. Ja heran karena Por membawanya ke sebuah pantai yang sangat jauh dan tidak ada pemukiman warga di sekitarnya. Tapi Por bilang jika tempat kerjanya masih lebih jauh lagi dan berada di tengah laut. Ja pun bingung gimana caranya Por bisa ke sana. Por bilang ke Ja jika dia akan pergi dengan waktu yang cukup lama. Sebelum pergi, Por sekali lagi meminta agar Ja mau menjadi pacarnya. Tapi kali ini Ja kembali belum bisa menerima Por. Tampak raut wajah kecewa dari Por.
Tak lama kemudian datang helikopter buat menjemput Por, dan terjadilah adegan di awal film tadi. ที่ช่วยดูแลพี่อย่างดีมาตลอด Waktu terus berjalan dan tak kerasa, kini Ja kembali merayakan ulang tahunnya yang ke-32. Salah satu temannya Ja keceplosan dan bilang jika tahun lalu ada Por ikut merayakan ultahnya Ja. Ja pun nampak sedih mengingat Por lagi. Lalu Zen bertanya kepada Ja, apakah Ja ini nggak tahu kalau sebenarnya Por udah pulang? Ja nampak terkejut dan tidak mengetahui tentang pulangnya Por. Keesokan harinya terlihat Ja yang duduk termenung seorang diri di rumahnya. Tiba-tiba Ja ini kayak dengar suara Por dari arah luar. Saat Ja mengintip ternyata itu memang Por yang sedang berpamitan dengan neneknya. Ja sedih karena meskipun udah pulang, Por ini gak nyapa dia sama sekali. Saat Ja kembali masuk ke rumahnya, dia mendapat pesan masuk di tabletnya. Ternyata itu adalah Por yang mengirimkan video ucapan selamat ulang tahun kepada Ja. Ja nampak terharu bahagia melihat semua kata-kata yang diucapkan oleh Por di videonya. Di tengah-tengah video, Por kembali pengen kalau Ja jadi pacarnya. Seketika itu juga muncul dua opsi pilihan, ya dan tidak. Tapi Por memberi waktu kepada Ja jika dia tidak ingin menjawab saat itu juga. Lalu Por memberitahu kenapa dia begitu mencintai Ja. Sebenarnya dulu Por dan Ja pernah sama-sama menjadi relawan saat umur Por baru 17 tahun. Di sanalah pertama kalinya Por melihat Ja, dan sejak hari itu Por tidak pernah melihat Ja lagi. Barulah ketika ulang tahun Ja yang ke-31, Por kembali melihat Ja yang sedang menari di pesta ulang tahunnya. Persis kayak di awal film tadi. พี่จ๋าพี่จำครั้งนี้ผมมีความสุขมากที่สุดบอกรักพี่ใต้น้ำผมรู้นะ Por selalu berharap jika suatu saat nanti Ja bisa menerimanya. Por pun gak peduli meskipun harus berjuang berapa lama pun. Tapi jika Ja masih belum bisa menerima Por, maka ia akan... ผมก็คงจะอยู่ Tiba-tiba video Por macet dan Ja gak tahu apa yang dibilang oleh Por selanjutnya. Ja pun berlari mengejar Por. Lalu Por menghampiri Ja dan berkata apakah Ja menyusul hanya untuk menolaknya lagi. Lalu Ja menjawab bagaimana jika dia memang bukan untuk Por. Por pun bilang kalau dia akan mulai berjuang dari awal lagi. Ja pun tersenyum mendengar jawaban Por tadi. Ja menjawab lagi bagaimana jika dirinya memang untuk Por. Mendengar hal itu, Por sangat senang dan langsung memeluk Ja. Por pun berjanji jika dia akan segera kembali untuk bertemu dengan Ja lagi. Sebelum pergi, Por mencium pipi Ja dan Ja nampak senang dengan hal itu. Ja melambaikan tangan ke arah taksi yang perlahan mulai menghilang dari pandangannya. Dan film pun tamat. Itu tadi alur cerita film Fabulous 30 dari Nikmatin Alur. Cukup menyentuh ya perjuangan Por mengejar cintanya. Kalau kalian bakal sekuat Por gak dalam perjuangin cinta? Kalau gua sih belum mampu kayaknya ya. Ya udah, sekian dulu video kita kali ini. Gua pamit dulu ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari Nikmatin Alur. Gua Usop, I love you 3000.